Kita Ah, mau cari. Gimana nih kabarnya? baik dong, Ci. Tuh, sekarang ada Mantep ya? merchandise-nya, Ci. Bebas. Oh iya loh. Wih, bagus loh. Itu warnanya demen tuh aku, hijau sama biru. Cakep Nah, banget. Ci, tapi jangan lihat bawahnya, Ci. Soalnya ini ukuran XL. Oh, kirain itu. Bawahnya Saya celana pendek. bayang lah ya. Bagus nih, keren. Oke, Warnanya keren. aku jelasin dulu kali ya, Ci ya. Iya. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Steve. Nah, kalian bisa panggil aku Steve atau Minbeb. Minbeb itu adalah Mimin Bebas. Nah, Hmm. kita manggil kalian itu sebagai followers dari Bebas Investasi adalah Baby. Kenapa Baby? Baby itu adalah bebas investor. Nah, untuk Hmm. followersnya kita boleh manggil kita Baby atau boleh manggil kita Kak aja ya. Nah, Cilinda. Cerita. Siapa tuh Cilinda? Gebetan ya? Iya, Gebet. Ya ampun. Kalau gitu kita manggil nggak baby, bebek. Bebek, aku sampai kebayang-kebayang terus sama Cilinda. Aku Ya sukanya yang ampun. tua Ci. Cerita. Aduh. Ya. Nah, nanya nih, Ci. Hmm. Nah, tentang kehidupan dulu kali ya, Ci ya. Iya. Nah, cerita kalau misalnya cerita lagi nggak trading nih. Misalnya Hmm. cerita itu ngapain sih di rumah biasanya? Ya trading. Ya belanja online. Pokoknya kita kerjanya tuh hubungannya sangat erat dengan dunia jual dan beli. Kalau kita kerja berarti kan kita jual beli saham. Kalau kita Bener. lagi off dari kalau lagi libur berarti kan marketnya tutup atau apa, kita juga jual beli. Tapi kita sekarang jual belinya di e-commerce gitu. Belanja, work hard, shop Wah, harder. Shopee. Udah berapa keranjang nih, Ci? Udah banyak, aku udah platinum kalau di Shopee mah. Udah platinum ya platinum, udah nggak ada lagi. Saking tiap hari. Kalau stres kita belanja. Terus kalau cuan kita juga belanja. Jadi Mana tadi keputus? kalau makan itu atau GoFood. Nah, kita mau ngetes. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang kita ada juga beli GoFood karena memang aku kan nggak masak kan. Jadi kalau buat di rumah udah capek, biasa belanja GoFood aja udah atau GrabFood tinggal makan kan lebih cepet. Kalau dulu sih ya masih masak, sekarang udah males. Nah, kan kita pengen intip-intip portofolionya cerita nih. Nah, mungkin kita bisa spill pengeluaran cerita dikit nggak? Kalau misalnya per bulan itu berapa sih Pengeluaran untuk pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari gitu, Ci? pengeluaran ya banyak sih, soalnya gimana ya, namanya kita kerja erat kaitannya dengan stres ya. Kalau lagi stres ya, kalau ARB nih misalnya kayak kemarin, portonya sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba marketnya kan berubah nih anginnya, tiba-tiba pada ARB. Kan kita stres dong kalau udah kayak gitu. Kalau broker stres, larinya belanja juga. Jadi kadang-kadang, terus kalau cuan kita juga belanja kan. Jadi kan kayaknya, aduh pengeluaran sih ya, ya gitulah, lumayan lah. Lumayan lah ya. Terus kalau misalnya Cici lebih kalau misalnya di portofolio Cici, nah Cici itu lebih milih untuk banyak uang di saham atau Cici lebih keep uang untuk kayak misalnya jalan-jalan bareng keluarga kayak traveling atau gimana? Ya kalau ini ya, kalau di saham aku udah alokasin. Biasa aku udah alokasin satu dana khusus yang enggak bisa diganggu gugat, atau jarang sekali aku tarik. Benar-benar aku taruh di sana. Jadi kita let the our investment grow gitu loh. Jadi yang buat jalan-jalan ya udah itu uang dari, mungkin bisa hasil cuan saham baru kita tarik. Tapi aku jarang sih, banyak kan kalau misalnya yang buat jalan-jalan ya mungkin dari gaji sehari-hari, Hmm. itu kita alokasin, kita tabung sebagian nih nanti buat akhir tahun jalan-jalan. Tapi yang kalau buat saham, buat investasi, udah alokasi di sana aja. Jarang sekali aku tarik, Nabung kecuali memang itu uh, udah
cuan banyak banget. Nabungnya sendiri itu di reksadana atau gimana, Ci? Apanya? Nabungnya sendiri itu di Oh, reksadana deposito ada juga yang dana, yang reksadana ada juga. Aku alokasin sendiri juga. Itu aku nggak bisa, nggak aku ganggu gugat juga. Jadi biar kayak eh compounding aja. Jadi bunga berbunga lagi, berbunga lagi. Jadi semuanya memang udah terpisah buat dana tabungan, dana buat reksadana, dana buat investasi, kemudian dana buat yang misalnya yang lebih aman, misalnya kita beli instrumen kayak gold gitu, itu juga udah kita pisah gitu loh. Karena memang kita ini kan istilah harus mempersiapkan ya, mempersiapkan kayak bebas investasi gini, mempersiapkan diri kita dari awal. eh, karena kan kita juga nggak mau dong tiap kali kita kerja sama orang atau jadi corporate slave, ya kan, kita nggak mau ya. dong sampai kita mau bener-bener bebas bebas berinvestasi, bebas mau kemana ya. Jadi bener-bener, dan kalau kalau misalnya kita hanya ngendalin gaji doang. Misal kita dapat anggap kita dapat gaji 5 juta. 5 juta itu kita spending tanpa ada alokasin buat reksadana, buat yang lebih aman ya, istilahnya less fluctuative. Terus buat yang saham kita pisah juga, buat tabungan juga kita pisah. Nah ini kalau kita nggak sisihkan ya, ya sebisa mungkin lah ya. Aku tahu mungkin orang pendapatannya beda, kebutuhannya juga beda, tapi sebisa mungkin dipisahin. Nah, pas udah diisi ke saldo buat investasi, ya kita beli saham, kita tunggu gitu. Aku lebih suka nge-swing, jadi benar-benar aku beli simpen. Kalau misalnya aku nggak suka yang kayak trading jangka pendek gitu, kayak scalping buat aku returnnya cukup minimal. Jadi kalau pas lagi ada market crash, keuntungan yang kecil-kecil itu sekali kesambet abis gitu, karena market sekarang nih berubah cepet sekali. Nah, Iya. tapi kalau kita invest, misalnya kayak beberapa saham yang kemarin aku invest, walaupun kan sempat udah cuan banyak, terus dia ARB gitu. Ya wajar lah, namanya saham kan pasti ada naik, ada turun. Nggak mungkin dia kayak naik terus pas dia koreksi, selama koreksinya ya turunnya biasa gitu, maksudnya bukan yang outflow gede. Ya aku biarin aja, nanti pasti balik lagi kok. Secara fundamental kalau company itu bagus, story itu masih ada, story itu masih bagus, itu akan balik kok, akan naik. Dan mungkin naik bisa lebih tinggi daripada sebelumnya gitu loh. Jadi memang Oke. udah harus dialokasiin dari awal. Nah, Cici ini tahu aku, Cici itu mulai invest di tahun 97 bukan, Ci? Ya, 96 aku udah masuk market. Oke. Eh, jadi masuk, sebenarnya masuk ke iya market itu 96 akhir. Nah, itu kita maksudnya aku masuk sebagai asisten dealer dulu, karena itu kan aku belum ada pengalaman. Bantuin dulu nih dealer-dealer yang dulu kita kerja untuk foreign investor kan. Kalau investor kan sekali masuk order, misalnya beli bisa satu bak tuh, lagi ada order buy bisa 30 saham dalam satu hari, kita harus selesaiin. Nah itu waktu aku baru join ya, karena masih belajar, jadi kita ditempatkan sebagai asisten dulu, bantuin mereka lihat dulu kerjanya, how to execute the order. Kalau misalnya beli 1 juta Astra misalnya, CD itu kan berarti dalam satu hari kamu harus cari harga rata-rata pasar. Jadi kita mesti kerjain itu order setengah-setengah, misal 1 juta, oke, 500.000 pagi, 500.000 sore, biar dapat harga rata-rata pasar. Jadi kita bisa ngebit, kalau orang sekarang bilang VWAP ya, tahu kan Ya, VWAP ya. harga rata-rata. Jadi kita biar bisa ngalahin VWAP, at least sama, itu mereka investor itu udah happy sih. Tapi jangan sampai kalah. Kalau kalah itu, wah udah deh dimarahin ya sama salesnya. Sama sales instingnya suka, ini gimana ya harganya kok jauh di bawah atau kok kalah gitu. Karena kita harus berikan kayak the best price ya. Best price berarti kalau kita bisa beat harga average hari itu ya, ya investor bakal happy terus. Jadi kita bisa dapat order lagi nanti next time-nya. Oke. Kayaknya Cici udah expert banget kan. Cici juga mulainya udah lama banget sampai sekarang. Mungkin aku bakal nanya nih, Hmm. gimana sih menurut Cici yang kayak portofolio anti badai? Nah, menurut Cici itu yang kayak ke arah-arahnya itu yang rada kayak misalnya
instrumen apa yang anti badai, karena kalau misalnya kita kan, aku sebagai pemula aku taunya itu instrumen anti badai ya itu gold doang, karena kalau misalnya lagi ada kejadian kayak kemarin krisis-krisis kayak gitu, terus lagi ada covid juga, nah yang naik itu gold gitu. Kalau menurut Cici gimana? Hmm, kalau sebenarnya mungkin kalau menurut aku semua investasi itu ada resiko ya. Oke. Hampir semua tuh nggak ada investasi yang bener-bener ya ada resikonya mungkin minimal. Tapi kalau resikonya minimal, returnnya juga nggak akan terlalu besar. Jadi berarti kan itu juga resiko dong. Maksudnya kamu nempatin dana tapi nggak bisa berkembang besar banget ya. Sedangkan kalau kita taruh di tempat lain, misal taruh di saham yang high risk high return, returnnya itu jauh lebih besar kan. Jadi sebenarnya kalau yang benar-benar anti badai ya nggak ada juga. Kalau ada misalnya kayak kamu bilang gold, oke gold less badai. Tapi juga pas orang udah pada cuan belipet-lipet ya kita di sini-sini aja. Cuannya nggak bisa jauh banget gitu. Cuman ya aman. Tapi memang balik lagi ke risk profile sih. Kalau memang kita tipikalnya berani taking risk, kenapa kita nggak coba kayak instrumen yang lebih memberikan return yang menjanjikan walau resikonya itu tinggi. Tapi semua resiko itu bisa kita minimalkan sih sebenarnya. Bisa kita pelajarin, mungkin kita belajar dulu, masuk dulu dikit, kita udah coba, kalau kita udah nyaman, kita udah ngerti how to handle risk, ya bisa dapat return yang baik, tapi resiko juga tetap kita bisa jaga. Istilahnya harus disiplin sih, sama jam terbang sih, sama banyak-banyak belajar. Jadi kalau misalnya kayak saham kan high risk high return. Gimana cara menghindari risknya? Oh ya udah kalau gitu biasanya aku suka saranin yang penting sering baca. Karena begitu baca kan kita tahu, terus kita mempelajari, minimal kita tahu lah makronya nanti mau kemana. Dari makro nanti baru kita pilih lagi, misalnya oh nanti the Fed akan hawkish misalnya, berarti cenderungannya apa? Oh market akan turun. Market akan turun, baiknya gimana nih? Oh kalau gitu mendingan kita hindarin dulu saham-saham blue chip yang banyak dipegang oleh fund atau investor asing, karena kalau misalnya umumnya dijual pasti saham-saham yang gede-gede itu dulu kan. Nah saham apa yang kira-kira lebih bertahan pada saat ini kalau keadaan hawkish? Oh karena Rusia masih perang, dan Rusia itu sangat diuntungkan dengan perang ini, dimana dia kan banyak menghasilkan sumber daya alam seperti energi, gas, minyak, gas. Nah, itu kan dia akan kayak mencoba untuk istilah kasarnya digoreng gitu loh. Nah, selama dia masih nahan harga gas, nahan gas yang nggak mau didistribusin, harga gas naik. Harga gas naik, komoditas lain ngikut, terutama yang erat kaitannya dengan energi seperti batu bara. Oh, berarti kita hiding di saham-saham yang kayak begitu, yang masih ada cerita strong story-nya tuh masih going on gitu loh. Nah, kalau misalnya yang lain misalnya kayak banking, wah banking agak resiko nih karena harganya udah pada tinggi-tinggi, berarti kita nggak usah masuk dulu, kita tunggu nanti kalau di bawah. Nah itu mungkin semuanya itu sebenarnya bisa kita hindarin, yang penting kita begitu invest benar-benar kita benar-benar terjun sih, jangan ada, aku beberapa klien aku kayak masuk udah ditinggal.